Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Kali ini kita akan ngebahas drama Korea berjudul Tale of Gumiho episode 3. Tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja. Jia merasa kepanasan dengan obat dari daun yang dibuat Yeon. Lalu Jia mencekik Yeon dan mengatakan, "Sudah lama Yeon." Sementara itu, 12 jam yang lalu, seorang warga desa merasa kehausan sampai minum air kloset. Kayaknya dipengaruhi gitu deh. Warga desa ini mati dengan kepala nyangkut di toilet. Pagi harinya, dia menyelidiki warga yang mati ini. Pria ini mati dengan perut kembung minum air kloset. Yeon datang melihat kejadian dan merasa sangat bau, lalu menemukan rambut hitam di kepalan tangan mayat pria itu. Scene berpindah pada salah seorang warga yang ketakutan gitu, terlihat depresi dan berkhayal kalau Pak Seo mendatanginya, dan seorang pria yang lain yang terus makan tanpa berhenti karena kelaparan. Jia dan Yeon datang ke rumah pria ini. Yeon masuk maksa gitu. Bapak ini menyuruh mereka pergi dengan mengancam pakai pisau. Yeon bertanya soal Pak Seo yang kepalanya ditemukan. Apa yang terjadi pada Pak Seo? Bukankah ada 3 pria lainnya yang bersama mereka? Dan bapak ini salah satunya. Bapak ini beralasan kalau Pak Seo terbawa ombak. Kejadiannya, mereka berempat terjebak di tengah laut selama sebulan dan tanpa makan. Mereka yang selamat hanya bertiga, tapi anehnya mereka tidak kurus. Ternyata bapak bertiga ini memakan daging Bapak Seo yang terluka. Jadi kayak kanibal gitulah. Bapak ini malah jadi gila dan tiba-tiba tersedak, dan ada rambut keluar dari mulutnya, lalu bapak ini mati. Sementara itu di tepi pantai, Pyonghye, putri Bapak Seo, pakai guna-guna gitu untuk membunuh 3 bapak kanibal tadi. Pyonghye ini minta bantuan Irang dengan syarat ada imbalan. Jia pun mendatangi pria terakhir, yaitu bapak yang kayak ketakutan itu. Ternyata bapak itu nggak ada di rumahnya. Dia menyadari sesuatu soal lukisan dewa di rumah itu. Lukisan itu nggak mirip yang asli. Gambar naga di situ nggak punya kaki, jadi itu adalah ular. Artinya itu adalah Imugi. Irang yang juga ada di desa itu mendatangi sebuah sumur yang terikat yang di dalamnya sedang tertidur roh kegelapan. Irang juga bekerja sama dengan wanita dukun untuk membangunkan sesuatu yang ada di dalam situ. Rang berencana membunuh Yeon karena dendamnya pada Yeon. Karena merasa itu hal yang gak bagus, Yeon menyuruh Jia untuk segera meninggalkan pulau itu. Tapi Jia nggak mau. Dia menyuruh rekan kantornya untuk menemukan kasus yang terjadi di desa itu lewat berita yang pernah ada. Lalu Jia kembali ke rumah dan menemukan Pyonghye di sana. Tapi Jia menyadari itu bukan Pyonghye, dan ternyata itu Irang. Jia menyadari kalau Rang lah yang membunuh nelayan yang udah mati itu. Rang mengambil foto orang tua Jia dan mengatakan, "Aku tahu orang tuamu. Aku bisa menemukan mereka. Apakah aku harus mengabulkan keinginanmu?" Jia nggak tergoda dan menolak, dan menyadari kalau Rang juga akan minta imbalan. Sebelum pergi, Rang mengatakan jangan terlalu mempercayai Yeon. Sementara itu, si Yeon memaksa seorang bapak untuk mengatakan tentang lukisan itu. Karena diancam, bapak ini akhirnya buka mulut dan mengatakan seorang wanita membawa dan memberikan lukisan itu satu-satu terhadap warga. Lalu Yeon menghipnotis bapak itu kalau barusan gak terjadi apa-apa. Yeon menyadari kehadiran Rang dan mendatangi Jia, khawatir kalau Jia kenapa-napa. Lalu Yeon dan Jia makan mie instan bersama. Jia penasaran soal kehidupan berabad-abad Yeon, sementara Yeon penasaran Jia yang terus mencari orang tuanya selama ini. Yeon bercerita soal cinta pertamanya, manusia yang hampir mati. Jia mengoloknya mengatakan Yeon menunggu orang yang udah mati. Sementara itu, Shinju menetapi Yuri di restoran rubah dan terpana dengan kecantikan Yuri. Ternyata, Yuri menyadari Shinju membicarakannya. Yuri ingin memasuki ruangan staf di restoran itu, tapi ditahan Shinju. Shinju penasaran soal kesuksesan Yuri. Yuri mencium Shinju, lalu mengatakan kalau dia mematikan dengan menodongkan pisau pada Shinju, lalu mengambil kalung Shinju. Dengan kalung itu, Shinju bisa mengerti bahasa hewan. Shinju sangat takut karena trauma pernah ditembak pakai pistol dan curhat soal kejadian itu ke Yeon. Yeon melihat ranting yang patah, lalu menyatukan kembali ranting itu dan membalutnya dengan sapu tangan. Kemudian Jia mendapat kabar dari rekannya kalau ada 4 kasus serupa di desa itu, dan keempat korbannya adalah wanita. Jia mencatat tanggal setiap kejadian dan menyadari kalau semua kejadian itu berada pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 15 Juli pada kalender bulan, dan itu juga adalah hari ini.
Jia melihat salah seorang dari 3 nelayan itu yang masih hidup. Jia mengejarnya, tapi pria ini mencoba kabur dan melukai Jia. Yon datang melindungi Jia, lalu Yon menempelkan daun sebagai obat ke luka Jia. Jia pun merasa kepanasan. Yon merasa aneh, terlebih lagi muncul sesuatu pada leher Jia. Dan tiba-tiba Jia mencekik Yon lalu mengatakan, "Sudah lama Yon, ini aku, orang yang menunggumu. Kenapa kau membunuhku?" Yon mengingat kejadian, dia memberikan butiran rubahnya pada Aum. Yon pun mengatakan hanya aku yang bisa mengenalnya. Lalu Jia tersadar dan bekas luka Jia hilang. Yon bertanya dengan membentak Jia, "Siapa kamu?" Yon pun menyadari sesuatu lalu melempar batu pada Rang yang sudah ada di sana. Rang menyerang dengan melempar batu, tapi Yon melindungi Jia. Yon menyuruh Jia untuk segera pergi, sementara dirinya akan menahan Rang yang berusaha menyerang Jia. Mereka berdua berkelahi dengan sengit, sementara Jia yang berusaha lari ternyata tersesat dan sampai di sebuah rumah dukun. Seorang wanita yang tinggal di rumah itu menawarkan minum pada Jia yang bertanya soal orang tuanya. Wanita ini tahu soal orang tua Jia. Jia pura-pura minum teh itu. Jia mengetahui jawaban wanita ini bohong dan hendak pergi. Memang Jia tidak minum teh itu, tapi dupa di sana menyebabkan langkah Jia terhenti. Sedari tadi Jia udah menghirup dupa itu. Ternyata wanita itu adalah seorang nenek. Sementara itu, Rang mengolok Yon yang mengatakan kalau Jia akan dijadikan tumbal. Yon pun menyadari itu lalu mencari Jia, tapi Yon gak bisa menemukan bau Jia dan hari udah mulai gelap. Yon berusaha berbicara dan memberi perintah pada hutan yang udah mati itu. Sebagai mantan penguasa gunung, gak terjadi apa-apa dong. Tapi secara perlahan angin mulai berhembus dan mulai bermunculan kunang-kunang yang mengarahkan jalan pada Yon. Jalan menuju tempat Jia berada. Tanpa membuang waktu, Yon langsung mengikuti kunang-kunang itu. Sementara itu, si wanita tadi sudah mengikat Jia dan sedang mengasah pisau. Wanita itu ingin menjadikan Jia tumbal dan menjatuhkannya dalam sumur. Wanita ini juga sudah menabur serbuk bunga mawar kuburan di sekeliling tempat itu agar Yon gak bisa melewatinya. Ternyata wanita ini hendak menjadikan Jia tumbal agar dirinya tetap muda dan hidup. Yon berusaha masuk tapi gak bisa. Wanita itu menghunuskan pisau tapi ditahan Jia dengan tangannya, membuat Jia bergelantungan di pinggir sumur dengan tangan terluka. Yon mendatangkan hujan dengan kekuatannya sehingga bunga itu terhapus dan Yon bisa lewat lalu membunuh wanita itu dengan petir dan menyelamatkan Jia. Tangan Jia yang terluka dan berdarah dibalut Yon dengan sabuk tangan lalu mereka pergi. Tapi darah Jia akibat terluka tadi menetes dan masuk ke dalam sumur bersamaan dengan air hujan. Kamar, Jia bertanya, mengapa Yon selalu menyelamatkannya? Apakah Jia memiliki sesuatu yang dicari Yon? Dan mengucapkan terima kasih karena menyelamatkannya di usia 9 tahun maupun 30 tahun ini dan akan membalasnya nanti. Saat itu, Yon merasa Jia sangat mirip dengan Aum. Tiba-tiba, semua penduduk desa mendatangi sumur tadi dan menatap ke dalamnya. Entah apa yang terjadi. Lalu, Rang memberi bayi yang diberi segel pada seorang bapak. Pagi harinya, Yon yang hendak pulang dikejutkan Jia dengan mengatakan kalau semua penduduk desa menghilang. Benar-benar terasa sepi. Semua menghilang tanpa bayangan.